Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan channel yang bernama Bidadari Surga. Ya, pernah nggak jumpa dengan channel Bidadari Surga? Ya. Ketemu lagi dengan itu. Dan juga saya ini juga ngaji bersama anak-anak MTS ini. Ini ada Rudin, ada Iqbal, semuanya ya. Mudah-mudahan manfaat ya, mudah-mudahan barokah. Ini sekarang sudah masuk ke pasal 49 ya. Jadi sekarang sudah masuk ke pasal 49. Nah, pasal 49 itu membahas tentang apa? Membahas tentang syarat khutbah Jumat. Nah, pasal 49 masuk ke syarat khutbah Jumat. Syaratnya khutbah Jumat itu ada 9. Ya. Jadi syarat, dengarkan ya. Syaratnya khutbah Jumat itu ada 9. Satu, yang pertama adalah suci dari 2 hadas. Suci dari 2 hadas, yaitu hadas besar. Ya. Suci dari 2 hadas besar dan hadas kecil. Jadi harus suci dari hadas besar. Jadi yang pertama suci dari hadas besar. Artinya ketika kita melaksanakan sholat Jumat, ketika melaksanakan khutbah, kita sudah tidak punya hadas besar. Hadas yang kedua hadas kecil. Nah, pertanyaan saya, hadas kecil itu disebabkan apa? Disebabkan kencing, ya, pipis, berak. Ya. Kalau hadas besar disebabkan Kalau hadas besar disebabkan oleh kumpul suami istri, mimpi basah, itu ya. Ya. Itu kalau hadas besar. Jadi yang pertama ketika syarat sholat khutbah yaitu suci dari hadas besar. Ya. Yang 2 suci dari hadas kecil. Ya. Terus nomor 3 suci dari najis pada pakaian, badan, tempat. Ya. Jadi nomor 3 itu suci dari najis. Yang suci dari najis apa saja? Pakaiannya suci, tempatnya suci, badannya pun suci. Kalau pakaian suci dari hadas contohnya apa? Suci dari najis contohnya. Badan kita sudah baju ini sudah dicuci dalam kondisi bersih, kondisi tidak najis, tidak dikenai kencing, tidak dikenai celetong, tidak dikenai kotoran-kotoran yang lain, akhirnya sudah suci dan ini sudah sah kita pakai. Paham ya? Terus badan kita pun juga bersih dari semua najis, sudah tidak habis kerja banyak lecengnya ya. Tato, ya ingat ya. Yang punya tato harus dibersihkan dulu tatonya. Jangan sampai punya tato dibawa sholat atau khutbah. Nah, bagaimana yang sudah bertato dengan sangat nempel itu, bagaimana? Harus lepas. Nah, harus lepas pakai pisau. Ya. Itu ya. Terus sekarang adalah tempatnya harus suci. Makanya kalau sholat jangan lupa badan kita suci, pakaian kita suci, tempat pun harus suci. Ya. Bagaimana Pak Ustadz kalau tidak suci? Nah, tidak sah sholatnya, tidak sah khutbahnya, ya, tidak sah dalam segala amal ibadahnya. Ya. Makanya wudu sama suci itu sebenarnya kan bukan rukun sholat, tapi ketika sudah menjadi syaratnya sholat, maka juga akan menjadi rukun. Ya, paham ya? Nah, itu 3. Sekarang 4 ya. 4 menutup aurat. Nah, perempuan kalau ini harus menutup semua badannya ya, kecuali mukanya ya. Menutup aurat.
4. Menutup aurat. 5. Berdiri bagi yang mampu berdiri. Kalau mampu berdiri. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, tidur. Tidur dengan cara terlentang ke kanan, terlentang ke kiri. Ya. 6. Duduk di antara dua khutbah selama seperti tumak ini dalam sholat. Duduk, jelas ini sudah. 7. Antara dua khutbah dan sholat harus berturut-turut. 8. Khutbah harus berbahasa Arab. Khutbahnya harus berbahasa Arab. Bagaimana kalau ada terjemahan Indonesianya? Tidak apa-apa, yang penting itu artinya atau terjemahannya atau pengertiannya apa yang mau disampaikan ketika khutbah itu. Tapi pertama khutbah memang bahasa Arab. Ittaqullah gitu. Kadang-kadang banyak diselingi oleh separuhnya bahasa Arab, separuhnya terjemahannya atau bahasa Indonesianya, biar para sidang sholat Jumat itu biar paham ya, biar ngerti ya. 9. Bagi khotib harus berusaha memperdengarkan khutbahnya kepada 40 orang jemaah. Jadi kalau khotib berbicara atau berpidato di depan ya, harus minimal didengar oleh orang 40. Nah, 40 orang. Karena syarat Jumat itu sebanyak 40 orang. Berarti minimal harus kita dengar 40 orang ketika menyampaikan khutbah itu. Itu aturannya begitu. Makanya di masjid-masjid kalau bisa jangan pakai tenggorokan ya, pakai speaker, pakai salon. Kalau tenggorokan berteriak pun tidak dengar. Ya? Itu. Kan ada kan setiap masjid kan pakai pasti ada corongannya ya. Ya, itu. Karena biar didengar oleh orang 40 orang. Kalau tidak didengar oleh 40 orang itu syaratnya seperti itu. 10. Khutbah harus pada waktu zuhur. Jadi khutbah asar. Jadi khutbahnya kulaku. Ya, khutbahnya tengah malam kikiri orang. Ya, khutbah itu pada waktu zuhur. Waktunya zuhur dengan Jumat sama. Jadi bagi yang sudah masuk waktunya zuhur dan hari Jumat, ya harus melaksanakan sholat Jumat dan tidak usah sholat zuhur. Ini ada keterangan kemarin. Sholat Jumat masih sholat zuhur. Ya. Jadi berarti Jumatnya tidak dianggap. Kalau sudah sholat Jumat tidak usah sholat zuhur. Itu. Kalau masih sholat zuhur, apa gunanya sholat Jumat? Ya. Jumat itu hari yang istimewa, ya. Makanya kita harus utamakan sholat Jumat. Tapi kalau tidak sholat Jumat dengan alasan tidak, berbagai alasan ya, artinya tapi tidak disengaja ya, berbagai alasan dan tidak sengaja, ya harus kita melakukan sholat zuhur. Ingat ya, selama 40, ini kalau keterangan Fathul Mu'in ya, ini kalau keterangan Fathul Mu'in, selama 41 kali Jumat, berarti 1 minggu kali 1 minggu kali 41 kali, ada berapa bulan itu? Jadi 41 Jumat kali 41 minggu. 41 Jumat sama dengan 41 minggu. 41 minggu itu ada beberapa bulan ya. 1 bulan kan 4 minggu. Berarti berapa itu? Berapa tahun? 10. Kalau 1 bulan 4 ya. 2 bulan 8. 2 bulan 8. Berarti minimal itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perkiraan 10 bulan. Lebih 1 tahun. Ya, lebih 1 tahun. Lebih 1 tahun, kalau tidak hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun lamanya tidak putus melakukan sholat Jumat. Tiap Jumat itu berturut-turut. Itu pahalanya sama dengan kita naik haji ke Mekah. Yang penting berturut-turut. Jadi hajinya orang mukmin itu ya hari Jumat itu. Mau haji gimana? Oh, enggak punya duit. Ya, mau haji bagaimana? Kalau takut naik kapal terbang. Apalagi yang takut suntik, tak usah ke Mekah. Karena ketika mau ke Mekah harus divaksin dulu. Di sini ada divaksin. Soalnya karena takut tidak mau ke Mekah bagaimana? Tidak apa-apa lah. Jadi hajinya sampean ke rumahnya dia, ke rumahnya sampai dia ya. Tinggal pilih nanti
kamu hajinya di mana gitu. Boleh? Gitu. Ya, itu. Jadi ada 10 yang harus kita cermati, yang harus kita ingat, yang harus kita lakukan selama kita melakukan syarat-syarat. Ya. Jadi sholat itu jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita lalaikan, karena sholat ini akan menentukan akan menentukan amal-amal yang baik yang lainnya. Ketika sholatnya baik, maka semua amal yang lain akan menjadi baik. Sudah, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Salam hormat selalu kepada subscriber saya. Pada video kali ini kami bahas tentang khutbah. Salam sehat selalu semuanya. Insya Allah yang nyimak dan mendengarkan dengan niat mengaji, dengan niat mencari ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan menjadi amal jariah, ya, amal yang tetap kita haturkan, tetap kita harap. Mudah-mudahan semuanya bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.